Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan komputasi geofisika dari pertemuan 4 ini dengan praktikum ya. Kita mulai dengan Google Collaboration seperti biasa. Teman-teman buka Google Collaboration-nya. Kemudian kita lakukan coding di sini. Pertama, ini sama seperti sebelumnya, teman-teman install library OpSpy ya. Dengan cara install ya di play ini dengan kode pip install OpSpy. Nanti dia minta restart, nanti di restart saja kemudian di play lagi ya seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian tahapan berikutnya teman-teman kita akan membuat program inversi seismik ya, metode rekursif. Persamaannya sudah saya sampaikan di pertemuan terkait teori ya. Nanti dilihat saja, tapi di sini kita buka ya. Seperti biasa di sini kita awali dengan bagian dari import data library-nya dulu ya. Jadi library yang kita gunakan di sini ada NumPy seperti biasa ya. Kemudian OpSpy di sini, OpSpy opspy.io.seqy ya. Jadi di sini library-nya seperti biasa ya, ada NumPy, OpSpy, Google Colab untuk kita import dan ekspor data sequoia-nya nantinya. Oke. Kemudian kita mount Google Drive-nya ya, jadi kita drive mount untuk import exportnya nanti. Path-nya nanti bisa disesuaikan, bebas sebenarnya, ikutin aja path yang teman-teman gunakan sebelumnya. Jadi kopas aja dari program yang teman-teman buat sebelumnya ya, sequoia filenya, lokasinya bebas, dan nama seismiknya sementara ini ya. Nanti kita coba dengan seismic traces yang sudah kita buat di coding atau program sebelumnya ya. Nanti kita coba. Tapi ini kita coba pakai data yang saya punya dulu ya. Itu seismik 80472 sequoia ya. Datanya seperti ini. Kemudian kita baca data sequoia-nya di sini dengan stream ya, stream OpSpy read. Kita bisa ini untuk membaca format sequoia ya. Jadi stream OpSpy read ini untuk OpSpy read ini untuk membaca format sequoia ya. Kita lanjutkan, kita ekstrakan data ekstrak atau mengambil informasi data headers, data dan headersnya. Kita ambil data-datanya di sini, data trace dan data streamnya ya. Streamnya itu tadi adalah sequoia headernya. Kemudian headersnya juga kita baca ya. Jadi seismic data dan seismic headersnya. Kemudian waktunya, stream di sini posisi DT atau waktunya itu ada di posisi bit 0 ya. Nanti kita ambil sampling intervalnya dari stream ini. Kemudian kita lakukan pembuatan fungsi atau persamaan rekursif. Ini ada di slide yang saya berikan ya. Persamaannya, metode rekursif itu parameternya adalah trace-nya, kemudian initial impedance. Nah, initial impedance atau tebakan awal ya, kalau di dalam metode numerik itu kita berikan di sini bebas sebenarnya. Nah, saya memberikan 1000. Nah, nanti teman-teman bisa modifikasi, bisa 500 atau 2000 atau dan lain-lain ya. Bisa diatur karena nanti ini tebakan awal untuk inversi rekursifnya. Kita perlu nilai awalnya, tebakan awalnya. Nanti diikuti dengan trace seismik setelahnya dan sebelumnya itu nanti seperti apa ya dari metode rekursifnya. Nah, kemudian R-nya itu kita bikin trace per 2, impedance itu adalah dari R ini ya, impedance itu initial impedance sama dengan initial impedance, di mana nilainya adalah kita ambil panjangnya dengan impedance itu IMP I itu adalah ini range ya, nanti nilai impedance-nya banyak. Jadi karena kita bikin tadi persamaannya kan iterasi ya, sesuai dengan konsep numerik, maka nanti ada I sekarang, I sebelumnya ya, jadi nilai I trace sebelumnya, nah impedansi sekarang dan impedansi sebelumnya gitu ya, dikalikan dengan 1 dikalikan R, tadi reflectivity ya, nilainya adalah posisi ke I ya, indeks ke I dan sebelumnya ya. Nah, 1 min R I ya. Nanti kita ya kembalikan nilai impedance untuk kita fungsikan sebagai recursive inversion di sini ya. Nilai impedance ya nanti. Oke, itu untuk fungsi persamaan rekursifnya. Nanti teman-teman bisa lihat ya, persamaan umumnya sebenarnya yang ini. Ini adalah logika untuk pemrogramannya ya. Yang bagian R, impedance ya.
im 0 ya, ini untuk posisi ke 0, dan nanti yang seterusnya itu pakai yang im i ya, dan seterusnya. Oke. Kita lanjutkan ke lakukan inversi. Kita buat inversi, kita panggil inverted data itu sama dengan recursive inversion dari persamaan ini ya. Trace-nya yang kita inversikan ya, trace-nya yang kita inversikan dalam seismic ya. Jadi trace in seismic data ya. Jadi seismic data itu ada di sequoia ini ya, VStack ya, VStack trace data di stream. Nanti dia ambil seismic datanya, jadi diinversikan adalah trace-nya, TR itu adalah trace-nya yang ada di seismic data. Jadi versi hasilnya adalah hasil dari metode rekursif. Kemudian kita bikin stream hasilnya, jadi hasilnya itu kita akan keluarkan. Jadi inverted stream itu akan kita bikin sebagai OpSpy stream ya di sini. Nah, kemudian OpSpy trace-nya itu akan data inversi ya, headernya adalah stream titik pertama i ya, posisi awal dengan stat. Untuk yang titik awal dan inversi kita akan bikin enumerated dari inversi datanya ya, seperti ini. Nah, kita dapatkan hasil dari stream datanya, hasil inversi ya, stream hasil inversi dari persamaan sebelumnya. Kemudian kita perbaiki dulu header seismicnya ya. Jadi trace-nya header kita ambil nilai stream invertednya, headersnya kita rapikan seperti ini posisinya ya. Jadi kita isi ya sequoia headernya supaya bisa ada informasi di dalam header seismicnya ya. Oke. Kita simpan seismicnya ke sini ya, posisinya di drive, my drive. Di sini saya naruhnya di sini. Nanti ikutin aja, samakan dengan yang di awal ya. Ya, samakan dengan yang di sini posisi dari sequoia outputnya ya. Namanya kita tambahkan aja inverted impedance ya. Tadi nama seismic saya adalah 80 strip 472 inverted impedance.sequoia ya. Nah, kita run, nanti programnya dia akan print. Kalau selesai nanti ada print inverted impedance save itu ke output filenya ya. Jadi nanti berhasil, berarti sudah inverted impedance save to ke drive, berarti sudah tersimpan ya. Nah, di belakangnya ada 80472 inverted impedance. Nah, kita cek ya di sini, kemudian di seismic kita cek. Nah, nanti ada yang 80472 inverted impedance sequoia. Nah, ini adalah hasil inversinya yang sudah kita running dari proses impedance tadi, proses inversi tadi ya. Nah, kemudian bagian coding yang kedua adalah menampilkan hasil dari inversinya. Jadi, nah ini sama, kita pakai library yang awal juga. Di sini ada OpSpy, NumPy. Nah, kita untuk menampilkan pakai Matplotlib ya. Juga Google Colab untuk load datanya dari Google Drive ya. Oke. Import ini kita tambahkan Matplotlib untuk menampilkan datanya. Ini sama, mau Google Drive, copy aja dari yang di atas ya. Foldernya juga samakan aja dengan yang sebelumnya ya. Kemudian di sini daftar sequoia yang color map dan color mapnya. Jadi kita ambil sequoia sama sequoia file itu adalah base path-nya itu nanti diambil dari sini ya, content drive, my drive, dan itu foldernya disesuaikan. Nah, akan diambil dari nama seismic awalnya, kita tampilkan seismic originalnya. Ini seismic originalnya, kita tampilkan dengan color seismic aja. Kemudian hasilnya, yang hasil inversinya, yang belakangnya ada inverted impedance, ini kita tampilkan dengan warna jet, jadi ada colorsnya nanti biar berbeda hasilnya ya. Kemudian kita definisikan plot seismicnya, kita menggunakan slider. Sebenarnya kalau teman-teman menggunakan slider ini di IDE yang lain ya, seperti Visual Studio Code, nanti dia slidernya bisa digeser-geser ya. Tapi karena kita menggunakan Google Colab, jadi sebenarnya slidernya ini nggak berjalan. Tapi nanti teman-teman kalau mau coba fitur ini bisa dipakai di IDE yang seperti Visual Studio Code ya, seperti itu. Atau IDE yang lain ya, seperti Conda ataupun PyCharm ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba, nanti plotnya adalah data, kemudian waktunya, nanti color mapnya seperti apa, dan titelnya ya. Waktu minnya 0, Tmax-nya nanti kita bikin none. Nanti ada konfigurasi untuk maksimum datanya ya, time-nya yang kita tampilkan ya.
Figure kita upload AX-nya, subplotnya ukurannya adalah 15,8. Kalau kebesaran nanti bisa diatur lagi ukurannya, bisa disesuaikan. Posisinya kita bikin seperti ini 0,1 dan bawah itu di 0,25 ya. Untuk subplot adjust positionnya. Jumlah trace, jumlah sampel itu adalah dari data shape ya, jadi ngikutin aja nanti. Tuai time-nya itu adalah range dari jumlah sampel dikalikan dt ya. TWT dalam milisecond, jadi dikalikan 1000 sebenarnya nih supaya jadi milisecond karena satuannya kadang-kadang dia adalah second ya. Nah, Tmax-nya is none, nanti kita atur di bawah Tmax-nya atau waktu maksimumnya nanti sampai titik terakhir. Kemudian kita plot awal, itu image awal adalah data untuk T-nya itu kita menggunakan aspeknya itu auto dan CMap-nya adalah CMap ya, color map-nya. Color kita image, plot color bar-nya adalah image dan AX sama dengan AX ya di sini. Labelnya adalah amplitude ya. Kemudian kita tampilkan AX set-nya itu adalah X labelnya trace, Y labelnya adalah waktu TWT ya. Titelnya adalah 2D seismic section ya. Nah, ini untuk yang plot yang awal adalah trace seismicnya. Kemudian slider yang kedua ini untuk yang hasil inversinya ya. Kita atur seperti ini, axis-nya 0,1, 0,1, 0,65 dan 0,3 ya axis gain-nya supaya gambarnya lebih bagus. Kemudian kita bikin slider juga, sebenarnya nggak kepake tapi untuk di Google Colab ini nggak kepake, tapi nanti kalau pakai IDE yang lain bisa ya. Gain-nya 0,1 dan 5 ya. Oke, validity-nya kita bikin 1, kemudian kita bikin fungsi untuk slidernya. Gain-nya untuk kita menggunakan canvas di sini, figure canvas draw idle ya. Jadi bisa digeser-geser nanti dengan menggunakan draw canvasnya. Slidernya nanti kita pakai gain aja. Jadi di slidernya itu akan menguatkan atau melemahkan ya. Kita tampilkan. Nah, kita loop untuk semua trace-nya ya, sequence file, cmap-nya, in file.items ya, semuanya kita looping di sini untuk kita baca stream setiap trace-nya di sini ya. Trace datanya kita ambil, waktunya juga kita kalikan 1000 ya, ke konversi ke milisecond karena umumnya waktunya dalam bentuk second ya. Tapi kalau nanti waktunya sudah dalam milisecond, ini bisa dihapus saja ya bagian sebelah sini. Oke, kemudian kita atur waktu minimum dan waktu maksimumnya. Di sini ada mulai dari 0 sampai 1500. Nah, waktunya ini sebenarnya bebas ya. Kalau ini nggak mau dipakai juga nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau saya mau pakai karena setiap seismik yang saya tampilkan itu akan beda-beda tampilannya, terutama nanti kita menggunakan sequence traces yang hasil proses forward modeling ya sebelumnya. Nanti kita coba gunakan. Oke, kita jalankan ini hasilnya. Hasilnya akan menampilkan gambar dari, nah ini adalah Oke, ini adalah seismic original dari datanya, sequence seismic file yang saya importkan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini original datanya ya. Jadi ada dua gambar, yang atas itu adalah original gambar seismic inputnya ya. Jadi ini mulai dari 0 sampai 1500 time-nya ya. Nanti teman-teman bisa atur tampilannya, bisa dibatasi. Misalkan saya mau melihat di 400 sampai 1000 misalkan. Nah, itu teman-teman bisa atur di sini ya. Tmin dan Tmax-nya ya. Nah, ini kita lihat di sini seismic originalnya ya. Nah, kemudian yang di bawah adalah hasil dari inversi. Nah, ini slidernya bisa diatur sebenarnya gain untuk fungsi gain ya, untuk menampilkan seismic yang lebih bagus sebenarnya. Tapi ini nggak berfungsi kalau di Google Colab ya. Nah, ini untuk hasil inversinya adalah yang di bawah, ini yang berwarna ini, yang warnanya adalah Z. Amplitude-nya adalah 0,4 dan 0,8 ya. Jadi nilainya ini. Jadi yang biru ini negatif, yang merah itu positif ya. Jadi yang ini negatif, nilai rendah, impedansi rendah, yang merah itu adalah impedansi yang tinggi ya. Kalau yang kuning ini 0. Nah, jadi salah satu kelemahan dari metode inversi rekursif dia nilainya adalah relatif ya. Nilainya adalah relatif karena ada nilai 0 dan nilai positif dan nilai negatif, maka disebutnya sebagai hasilnya adalah nilai impedansi relatif. Padahal yang mau kita hasilkan adalah nilai impedansi absolut ya. Nah, itu bisa digunakan metode impedansi seperti model base ataupun rekursi dan impedansi model base
Kemudian sparse spike dan band limited ya. Di metodenya Hamster-Russell itu dia menggunakan metode inversi yang lebih advance sehingga hasilnya adalah impedansi yang absolut ya. Sedangkan hasil dari metode inversi ini dia relatif. Tapi untuk walaupun seperti itu dia pengerjaannya cepat ya. Jadi metode rekursif ini cepat sekali. Tadi kita satu seismic line itu cukup cepat aja. Walaupun kalau dia menggunakan metode yang lain ya seperti band limited yang ada di Hamster-Russell itu cukup lama preparasinya, tapi ini cepat saja. Kita bisa lihat bahwa yang nilai di tengah ini ya amplitude warna merah, biasanya kita menerjemahkan seismik itu hanya positif dan negatif ya, peak atau trough, tapi di dalam metode hasil inversinya dia kita bisa tahu nih bahwa impedasi yang rendah yang warna merah itu yang ini yang warna biru ya. Jadi impedasi yang rendah itu yang warna biru dia cenderungan biasanya umumnya adalah lapisan yang lunak ya. Jadi yang warna merah yang impedasinya tinggi kemungkinan adalah lapisan yang batuannya keras. Jadi kita bisa quick look bahwa yang kita targetkan yang warna biru ini. Jadi kalau kita bor di sini kemungkinan ada batuan yang lapisannya lebih lunak. Jadi dia porositasnya kemungkinan tinggi di warna biru ini. Nah ini biasanya dikalibrasi dengan data sumur yang ada porositasnya. Nanti kita cross plotkan nilai impedasi akustik dengan porositas sehingga kita meyakinkan bahwa yang warna biru itu yang porositasnya tinggi ya. Jadi ini contoh dari impedasi akustik yang menggunakan metode rekursif yang kita buat dalam coding. Ini sangat berguna nantinya teman-teman melakukan analisa data ya, apalagi kalau kita keterbatasan di software, nantinya teman-teman bisa menggunakan ini untuk quick look dalam metode seismik ya. Itu saja mungkin, lebih kurangnya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.